Bismillah. Nah, ini aku kasih hadiah umroh virtual. Ada pakai VR. Nih, hadiah umroh virtual. Nah, sip. Aku akan share screen lagi ke materi terakhir untuk hari ini, yaitu cluster dan non-cluster. 30 menit, apakah cukup untuk bahas cluster? Tentu saja tidak. Tapi di sini aku akan coba untuk eh, apa ya istilahnya? Coba pakai video kali ya. Biar kalau aku muka bingungnya kelihatan. Bismillah, nggak terlalu berat harusnya. Nah, indeks. Jadi kita akan bahas tentang indeks. Sebenarnya ini bukan cluster non-cluster, tapi indeks. Tarik ke sini. Jadi ini bukan cluster non-cluster, tapi ini adalah indexing. Nah, sambil buka sini. Jadi indeks itu apa sih? Kalau kita misal mau buka buku buku pelajaran, buku kuliah terdekat Anda, apapun mata kuliahnya, ini error lagi. Ya Allah. Nah, ini kita nyari low system ini. Jadi bisa di close-closein. Ini di Beaver. Oh, di drop the load dulu. Ya. Nah, ini kita misal pakai buku terdekat. Kalau pakai phone book bisa atau nanti buku kuliah kita misal misal cari satu kata, nyari satu bab. Kalau kita nyari satu bab itu misal apa ya contohnya? Eh, Reboisasi. Terus itu buku biologi, kita mau nyari satu bab tentang reboisasi, kita nyari di mana? Cara paling nggak efisien adalah kita lihat satu-satu, cari tentang topik yang mirip-mirip. Atau dua, kita bisa lihat dari halaman depan, ya yang depan tuh daftar pustaka mah di akhir. Yang table of content kita lihat, oh ini topik reboisasi di sini nih. Nah, atau kita bisa lihat halaman paling belakang itu indeks, cari topik reboisasi, ntar kelihatan halaman berapa. Nah, sama kayak ini, SQL mau dia pakai SQL Server, dia mau pakai Postgre dan lain-lain, kita bisa membantu bisa menggunakan ini. Nah, ini dia nggak untuk waktu si datanya itu ditarik, dia akan ngebantu. Oh, ini akan lebih cepat kalau kita ngambil yang ini. Sama kayak dia ngasih analogi itu nyari eh, dia last name first name. Jadi dia nyari yang doe dulu, cari do do John. Nah, ini si eh, SQL ini dia bisa membantu untuk bikin kategori. Gimana contohnya?
Kita coba lihat contoh di sini. Nah, kita buat misalnya ini indeks. Indeks biar nanti ketika dia mau search, search-nya tuh bisa langsung di capture. Dapat. Nah, ini kita bikin indeks itu kita sintaksnya atau kombinasinya itu apa? Create index. Semua yang SQL itu pasti kalau kita mau alter, drop, create, itu pasti di awalnya tuh ada create atau kata kerjanya apa? Buat indeks, nama indeksnya on table apa. Misal di sini kita bikin address, nanti kita lihat di sini. Jadi kita specify create index, nama table, terus nama tablenya apa, terus baru kita pakai method. Nah, ini ada berapa method yang bisa dipakai, ntar kita akan ke sana. Terus nanti kita akan lihat juga dia pakai structured atau non-structured. Bedanya apa structured sama non-structured? Nanti kita akan lihat. Nah, jadi sebenarnya yang dicari itu apa sih kayak indeks tuh? Jadi misal kita punya mobil, ini memang mobil Ferrari kalau yang ngikutin F1 emang ini lagi agak ngelawak. Tapi aku suka ngambil contoh dengan barang yang sekitar kita. Jadi misal ketika kita minta si SQL ini cari gambar mobil ini. Enggak, kita bisa Google deh. Index unindex. Kalau si Google tuh dia akan ngelihat ini biar kayak ini apa yang selebgram yang ini beauty vlogger nggak ngeblur juga sih. Misal suruh nyari gambar ini. Kalau yang kita nggak pakai indeks, dia akan nyari yang bentuk bannya mirip, ininya mirip. Tapi kalau kita kasih indeks, apa yang dilakukan? Dia akan membantu untuk kita mau lihat yang mana dulu nih. Misal kita mau, pertama kita akan fokus cari yang warnanya merah. Jadi nyari mobil warnanya merah, bentuknya kayak begini. Jadi nanti diharapkan hasil tarikan datanya, hasil query-nya itu lebih cepat. Kalau misalnya datanya tarik dikit, ya kalau ngaruh. Tapi kalau yang tarik tuh bergiga-giga, berterabyte, nah itu kan lumayan berasa impact-nya. Jadi itu sih gunanya kita pakai si index clustered, non-clustered. Nah, nanti ini kita akan lihat nih contoh indeks itu kayak gimana. Tapi untuk yang pertama konsep paling awalnya indeks itu adalah kita bikin kayak bisa dibilang kayak pointer, kita kasih instruksi, hey sistem, kalau kamu cari data cari yang ini dulu. Cari di mana? Di sini. Contoh mobil ini F1 ini nyari gambar, dia nggak nyari yang bentuknya mirip dulu, cari yang bentuknya itu mobil F1, cari yang warna merah, nah itu nanti Ferrari. Walaupun kan ada si apa tuh, yang merah-merah juga tuh, Testarossa sama lain-lain. Nah, di sini kita buat indeks address phone. Jadi karena ada indeks ini, ketika si orang ini dia narik data, dia narik data, dia nyari pertama, yang ada indeksnya apa? Nomor HP. Udah, select. Dia akan dilihat itu dulu. Jadi ada prioritas di berapa step yang itu dia diprioritize. Oh, kerjain ini dulu nih, terus baru ini.
Nah, kalau misalnya mau drop gimana? Sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kalau misalnya dia create, lawannya drop. Nah, di sini ada drop, ada cascade, sama restrict. Nah, cascade ini untuk apa? Misal kita lihat yang kayak tadi itu kan, kayak kemarin itu ada table, ada view, dalamnya ada view lagi. Kalau kita cascade, kalau misalnya kemarin kan kayak ini ada view movie, terus ini ada view horror, table yang itu. Kalau misalnya kita drop ini, kita mau drop yang mau delete yang horror, mau yang ini nih, sorry, movie nggak bisa karena yang bawahnya ini ada yang dia itu relate atau dia nge-link. Tapi kalau kita cascade, walaupun ada yang nge-link tetap di puff, hilang juga dia. Nah, kebalikannya cascade itu restrict. Jadi kalau ada yang berhubungan, ada related, ada relationship, dia nggak akan bisa diputusin. Jadi harus di harus diputusin dulu baru bisa dihapus. Udah kayak apaan aja, diputusin dulu baru bisa dihapus memorinya. Kan certified set boy. Nah, ini drop index. Dia eh, pakai restrict untuk default kalau misalnya cascade ini. Ini sebelum 10 menit terakhir, bagi yang belum absen, harap absen biar nanti nggak apa nggak ada masalah di absensi. Kalau misalnya ada masalah, let me know. Karena aku akan hubungin My EduSolve-nya. Ini cara pakai drop index. Nah, terus index itu let me check first. Nah, nanti aku akan lihat yang biasanya masuk itu yang mana. Nah, jadi indeks indeks itu bisa kelihatan di mana indeks itu. Nah, indeks itu bisa kelihatan di sini. Jadi nanti apa sih yang dia cari? Ini cara bacanya. Kategori, ini table kategori, tik, ini key. Ada apa aja di sini? Nah, jadi kayak misalnya nih, aktor.idx, dia ada di dalam sini, terus dia lihat yang pertama itu last name. Aktor last name. Jadi buat apa sih sebenarnya kita nyari nyari ini? Tadi buat kalau tadi ada berapa yang masih belum kebayang, aku akan coba menjelaskan kalau aku adalah komputer. Ketika dia tuh mau nyari data, kalau kita nggak pakai indeks, dia pasti ngelihat itu yang dia search itu dari paling kiri. Dari mana aktor ID. Padahal kalau kita nyari data, sebenarnya kita nyari Cruise. Tom Cruise, Tom Cruise mulu. Apalah. Jadi bisa di sini kita kasih indeks itu biar nanti
ketika si data ini atau si Postgre ini dia disuruh untuk nyari data, misal aktor, dia akan cari pertama aktor primary key sama last name. Kenapa? Karena kalau misalnya dia masukin semua, nanti misal aku adalah komputernya kayak nyari actor ID, set, nggak ada. Oh, kita cari first name. Kalau yang kita cari last name itu ada di kolom nomor 8, dia akan cari, oh nggak ada, oh nggak ada, oh nggak ada. Oh, di sini. Padahal harusnya yang dia cari itu ya udah ini aja. Ini ada beberapa payment, primary key. Jadi apakah indeks itu perlu? Eh, perlu, walaupun kita nggak kita baru buat table aja tuh pasti udah ke indeks dengan sendirinya. Oh gitu, gimana maksudnya? Maksudnya kalau kita buat table, primary key itu pasti jadi indeks. Jadi itu yang default yang biasanya dilihat. Tapi kalau kita punya kolom lain yang ini penting banget nih, ini yang biasanya dicari. Ini harus kita highlight untuk si komputer nih. Kalau misal lihat, lihat di sini, baru sini. Nah itu nanti. Nah, nah, kalau misalnya mau lihat skema, terus table name, index name, nah ini hasil-hasil ini tadi. Nah, strukturnya gimana nih? Ini kan ada indeks pakai ada nanti ada bit, ada berapa ya? Ntar ada ini kok. Yang itu ada brin, ada binary tree, terus ada brin. Ingatnya brin gara-gara Badan Riset Nasional yang itunya Megawati Brin. Kan. Nah ini nanti bisa dicoba dilihat. Ini contoh-contoh output. Nah, index type. Ini tenang kita kalau, oh ini materinya kayaknya nggak habis hari ini, masih ada minggu depan untuk kita lebih jelas. Karena ini clustered, non-clustered. Ini sekali lagi eh, paling enak memang setelah kita bahas ini. Tapi ini ada beberapa contoh index type. Ini ada binary tree, hash, keys, ini dan lain-lain. Tenang, minggu depan aku akan coba lihat ini juga contohnya. Tapi kalau nggak salah sih eh, binary tree ini. Wah, ini bahasanya matematik sekali. Cari yang ini deh. Nah, ini nih. Bagus nih. Indexing. Jadi untuk membuat pointer, nih, ini visualisasi sebenarnya yang dicari itu kayak gimana sih? Cari satu-satu. Satu, 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 Z. Oh, ketemu. Dia lihat dari ID. Nah, di sini dia ngelihat
kayak apa ya? Ini kalau misalnya eh, kita lihat, itu nggak ada buku dekat sini sih. Kalau ada buku, misalnya aku punya buku, iya nggak ada buku dekat sini. Misalnya ada buku, kita mau eh, nyari nama kontak orang, namanya Fajri, F. Kita ambil aja setengah satu titik random di dalam buku, ini tadi, buku phone book. Misal kita sampai di titik M, Maria misalnya. Kan kalau Fajri itu either dia harus ke depan atau dia harus ke belakang. Ini nggak kalau misalnya buku. Ini kalau misalnya aku kayak makin ngelantur, apa kita bisa lanjut minggu depan. Tapi kalau si indeks ini contohnya tuh kayak dari buku, dia setengah, kiri atau kanan? Kiri. Terus dia coba, kita ambil random lagi, namanya Dennis, D. Berarti kita nyarinya dari yang kiri itu kita buang semua, kita cari kanan. Jadi kayak titik pertengahannya itu kayak dia harus lebih besar atau lebih kecil. Atau kayak dia kalau misalnya mau nyari nama Fajri ini dalam buku buku apa nih phone book kita harus ke kiri atau ke kanan ya. Ini contoh pakai si ini indeks. Ini contoh indeks cluster, non cluster. Ini kayaknya udah makin ini nih. Ini nanti bisa dibaca. Cara ngeliat indeks ini buat buat apa? Buat yang tugas summary pakai yang ini aja. Jadi lengkapin yang ada dari sini. Oke, ini mungkin kalau misalnya aku coba ini soalnya tadi di chat ada berapa yang kayak masih belum 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 nangkep banget konsepnya. Gak apa-apa, ini aku akan coba siapa tahu bisa ini. Ya, jadi clustered index. Kita punya dua, clustered, non-clustered. Bahasanya di sini kayak matematik banget. Nah, ini kayak contoh yang kita nyari si Matt, nyari nama Matt di dalam buku ini, buku telepon M. Terus kita coba lihat apakah dia di buku itu ke kiri atau kanan, kiri kanan. Masih belum ini juga ya? Atau butuh liburan dulu, butuh weekend dulu. Karena nggak apa-apa kalau misalnya masih 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 belum terlalu paham banget. Kalau masih belum terlalu paham banget ya apa-apa bisa chat ke aku atau PM di ini di kelas juga nggak apa-apa kok. Kayak Kak misalnya mau mau minta diulang lagi yang ini, it's okay no problem karena
nggak cuma satu, karena satu orang bisa jadi ada lebih banyak yang aduh mau ini masih nggak ngerti atau kayak ini dongeng sebelum tidur nih gimana. Kalau nggak ini aku nggak akan rush untuk ngejar. Oh ini yang penting paham hari ini. Kita masih ada minggu depan, tapi untuk tugas kalian bisa pakai dari medium ini. Karena clustered, ya kayak cluster index itu clustered, non clustered. Kalau misalnya cluster itu eh, ada urutannya, kalau non clustered itu nggak berurut. Contohnya gimana? Dari apa building blocks yang dia pakai. Kita ini aja deh. Aku ada video YouTube, ntar aku kirim di ini aja. Biar nanti kan kalau ada animasinya tuh bisa lebih kebayang. Oke, mulai ke ini. Tapi sebelum kita tutup, intinya indeks itu kalau kita mau lihat atau kita mau narik data, kita kasih guidance, kita kasih sistem kalau misalnya kamu mau lihat ini carilah di sini. Cara nyarinya gimana? Dari sini kamu cari yang cluster sekian 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 atau nanti fokusnya dari sini aja baru nanti ke ininya. Atau sedikit summary minggu ini sebelum kita minggu depan balik lagi ke sini. Kenapa? Karena di sini kita agak lebih muter-muter dikit. Hopefully no issue ya, karena sebenarnya yang selain yang DDL ini kayak view store procedure sama cluster ini dia lebih enak kalau misalnya kita udah ngerti caranya untuk narik data. Sedikit quick summary, DDL atau Data Definition Language itu kita pakai untuk melihat ngutak-ngatik table. Table atau kita ngubah ininya, kita ngubah struktur. Apa aja sih komen-komen yang ada dalam DDL? Kita create untuk kita nyoba, kita nambahin table, nambahin index, view, database, function, trigger, dan lain-lain. Keywordnya apa? Create. Alter kalau misalnya kita mau ngubah. Drop kalau mau delete. Truncate itu kita mau delete semua isinya. Comment, rename sama alter nih hati-hati ketuker-tuker. Apa itu table? Ini kita udah inilah kemarin. Udah sering kita mau table create gimana? Kita create. Kalau mau alter kita alter table, drop tuh ya tinggal ikutin ini ya. Terus next concept view. View itu ngebuat read only table yang dia itu bentuknya kayak VLOOKUP dan dia narik dari sini 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 sini. Untuk tabelnya sendiri itu nggak ada perubahan. Jadi kayak nggak ngubah konten asli, tapi kita buat satu read only query mana dia buat read only, dia cuma VLOOKUP VLOOKUP VLOOKUP. Yang ininya sama create, alter, drop. Stored procedure kita buat makro di mana kita bisa minta si uh, SQL ini untuk melakukan sebuah set of action yang nanti bisa kita tinggal recall atau kita tinggal execute. Set, dia akan jalanin sini, 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 sini. Yang terakhir adalah index. Ada index cluster, non cluster. Cluster non cluster in detail kita akan bahas hari Senin. Kita bahas minggu depan, tapi uh, untuk mempermudah untuk ngertinya ini, indeks ini membantu kita untuk membantu si data ini untuk kalau misalnya mau lebih efisien kejarnya ini.
Kamu lihat yang ini caranya, jangan lihat dari atas sampai bawah. Misal nyari, kita query-nya suruh search last name, table ini kamu cari last name duluan. Terus proses nyarinya di gimana kita ajarin. Jadi lihat dari 1 sampai 10 kita kejar nomor 5 dulu, ada nggak ini? Jadi kalau 5 ke bawah, oh ini. Karena bayangin kalau misalnya orang namanya Zakaria, tapi kita minta si komputer lihat nyari dari atas sampai bawah. Padahal kita bisa dari tengah ke bawah baru dapat. Oke, misalnya masih bingung, feel free to let me know. Kalau masih ada yang mau ditanya, langsung tanya aja. Tugas yang ini gimana? Ntar aku kasih tambah ini deh, resource video sama ini. Ntar aku assign tugasnya, deadline-nya Rabu kayak biasa. Terus kalau di kelompoknya ada yang nggak aktif, nggak bisa di ini, nggak bisa di nggak mau kerja bareng, let me know. Atau kalau ada isu lain, nggak apa-apa, feel free to let me know aja. Dan kalau yang udah selesai, yang udah selesai semua sih. Tugas satu selesai, monggo di post di LinkedIn, terus tag aku juga apa biar nanti lebih banyak exposure, lebih bagus. Kalau gitu, terima kasih untuk week 2 ini. Kita lanjut besok hari Senin. Kita akan bahas DML dan kembali lagi ke sini. Kita puter-puter, yang penting kalian paham. Thank you dan have a nice weekend semua. Makasih, Kak. Makasih Kak Makasih, Agung. Kak. Sama-sama. Thank you, Kak. Makasih Kak.